Persebaya menggila. Kata itu layak kita sematkan untuk performa daripada klub kebanggaan orang Surabaya, yaitu Persebaya, yang mana secara meyakinkan mereka mengandaskan perlawanan tim tuan rumah, yaitu PSS Semarang dengan skor 1-0 guys. Ini kemenangan yang cukup berarti, kemenangan yang cukup berharga bagi anak-anak Surabaya, yang mana mereka pasti mengincar poin penuh untuk bisa merebut tahta atau singgasana daripada klasmen Liga 1 guys. Dan terbukti dengan hasil 3 poin ini menghantarkan mereka naik ke peringkat pertama, naik ke puncak klasmen, menggeser Persib Bandung yang mana tadi malam kurang mampu atau bisa kita bilang kurang berhasil untuk memaksimalkan 3 poin atas tim tamu, yaitu Semen Padang. Gara-gara hasil seri itu Persib Bandung gagal mempertahankan puncak gagal untuk di puncak klasmen, dan mau tidak mau harus digeser oleh Persebaya Surabaya yang berhasil menang tadi sore guys. Dan di sini kita mesti apresiasi daripada kiper Persebaya Surabaya, siapa lagi kalau bukan Andika. Andika di pertandingan kali ini betul-betul layak sebenarnya untuk dijadikan man of the match, karena memang banyaknya save yang ia buat, banyaknya penyelamatan yang dia kemas ya di pertandingan kali ini, sehingga gawang daripada Persebaya Surabaya masih virgin, masih clean sheet tanpa ada kebobolan gara-gara siapa lagi kalau bukan Andika. Sebenarnya memang Andika salah satu faktor daripada kemenangan Persebaya ini, tetapi kita juga tidak boleh melupakan jasa daripada center back Persebaya, duet maut mereka yaitu Slavko dan Kadek dan Slavko, yang mana betul-betul sangat solid di lini pertahanan ya. Ditambah lagi di gelandang bertahan dan gelandang tengah mereka yang diisi oleh Rashid, Gilson dengan juga Rivera. Ini menjadi trio gelandang yang sangat-sangat menakutkan, karena di lini pertahanan mereka cukup rapat dan di lini serang mereka juga cukup kreatif. Nah, di sini aku sebenarnya cukup menyoroti daripada performa daripada Rivera guys. Memang di pertandingan kali ini Rivera dinobatkan sebagai pemain man of the match gitu ya kan. Tapi kalau dari performa bisa kita lihat kayaknya Andika yang lebih layak. Tapi ya apapun itu masih kita apresiasi lah, karena memang Rivera kalau nggak ada dia ya Persebaya juga nggak bisa cetak gol karena assist dia. Tetapi yang aku ingin soroti adalah seperti ini. Aku nggak tahu ya kenapa Rivera ini tidak mau mengambil kesempatan untuk nyuting ke gawang guys. Padahal banyak sekali peluang yang ia dapatkan yang seharusnya bisa ia syuting, tapi ia malah tidak mau nyutingnya guys. Memang kita akui dia itu pemain yang tidak egois guys, dan itu juga baik untuk kepentingan tim. Tetapi ada saatnya Rivera ini harus mengambil keputusan dan resiko. Jika ada peluang yang memang harus untuk disyuting, sebaiknya memang harus disyuting. Itu terbukti tadi waktu bisa kita lihat ada umpan lambung, di situ ada Zalnando kurang baik dalam mengantisipasi bola sehingga direbut sama Rivera. Nah, di situ Rivera sangat berpeluang untuk mencetak gol. Tetapi Rivera ini seperti menunggu teman-temannya terakhir gocek-gocek terakhir nggak jelas dan bola berhasil direbut. Untung saja tadi ada Rashid di situ yang cover dan Rashid menendang dan kurang akurasi dan tidak jadi gol kan gitu. Memang mesti kita akui kalau antara Rashid dengan Rivera untuk paling sering menendang ke gawang itu Rashid lebih sering. Tapi aku sarankan kayaknya mungkin Rivera ini mesti menambahkan lagi kepercayaan dirinya untuk menendang ke gawang guys. Semoga kita doakanlah Rivera kembali lagi menjadi pemain yang gacor selayaknya di musim lalu ya, yang kita tahu sebagai salah satu pemain terbaik di Liga 1 guys. Nah, untuk dari lini serang kita tahu sudah ada Flavio ya sebagai pencetak gol pada pertandingan kali ini. Memang Flavio ini spesialis penyelamat ya bisa kita bilang ya. Flavio memang jarang cetak gol, tidak seperti pemain Bruno Moreira ya yang rajin sekali mencetak gol atau rajin memberikan assist. Tetapi untuk Flavio ini dia kadang sekali dia mencetak gol pasti langsung memberikan poin berharga bagi Persebaya Surabaya. Dan di pertandingan kali ini gol semata wayangnya asli membuat Persebaya naik ke puncak klasmen guys. Memang di pertandingan kali ini kita tidak ada Malik Rizaldi yang mana kayaknya cedera ya. Aku lihat juga dari pemain pengganti juga tidak ada di bench ya. Di sini ada Bruno, Flavio,
dan di tengah itu ada Rizky guys sebagai strikernya. Dan di sini Flavio menjadi bintangnya, mencetak 1 gol yang cukup berharga guys. Dengan hasil ini maka Persebaya Surabaya naik ke puncak klasemen menggeser Persib. Tetapi Persebaya ini juga masih rentan digusur oleh Bali United yang akan bertanding di hari selanjutnya. Jika berhasil menang maka Bali United naik ke puncak klasemen dan Persebaya turun ke peringkat kedua. Tidak jauh-jauh dari Borneo dan Dewa United. Jika Borneo juga bisa menang maka bisa jadi Borneo nanti akan menggusur daripada Persebaya Surabaya. Nah ini cukup menarik. Apakah Persebaya mampu tetap bertahan atau nanti mesti tergusur guys. Ini bergantung kepada tim-tim lain juga. Untuk PSIS Semarang ini juga aku nggak tahu ada apa dengan PSIS Semarang ini dengan tren negatifnya ya. Apalagi duet back mereka ini Barreto dengan Ferrari awal-awal baik, tapi di pertengahan babak pertama tadi itu banyak sekali kesalahan-kesalahan daripada back-backnya PSIS Semarang guys. Dimulai dengan Jalnando yang kurang cermat dalam mengantisipasi bola lambung guys. Untung saja Rivera kurang tenang dan kurang mampu untuk menyelesaikan peluang itu menjadi gol. Kalau enggak selesai tuh, bisa jadi dibully tuh Jalnando kan. Ditambah lagi juga Barreto juga sama, ada umpan tarik di situ. Barreto ini malah nggak serius ngantisipasinya, kayak kepleset gitu ya kan. Terakhir pun untung saja pemain Persebaya juga gagal memanfaatkan peluang itu guys. Makanya untung lah tadi nih. Tapi yang nggak beruntung itu Diarra. Nah Diarra ini kan tadi itu dapat bola. Ini aku lucu juga nih nengok PSIS Semarang. Ada scrimmage, ada ini bola genting nih. Ya kan, lagi rame di pertahanan mereka. Ketika mereka menguasai bola, bukan cepat-cepat untuk membuang bola jauh daripada lini pertahanan mereka, malah mereka main 1-2 umpan-umpan di lini pertahanan. Ini kan cukup mengerikan dan cukup berbahaya. Ditambah lagi Persebaya punya lini tengah yang cukup gacor. Di situ ada Gilson, Rashid, sama juga dengan si Rivera. Dan betul aja direbut tuh bolanya. Ya kan, bolanya dari Diarra dapat si Rivera umpan ke Flavio dan Flavio masukkan dan 1-0. Ini babak pertama asli ya, ancur-ancuran back pertahanan daripada PSIS Semarang guys. Tetapi di babak kedua asli sebenarnya PSIS Semarang itu jauh mendominasi, bahkan harusnya bisa mencetak gol. Andai saja peluang yang di depan mata oleh Diarra itu bisa masuk guys. Itu udah depan mata asli. Back sudah jatuh. Andika juga udah gagal menutup ruang daripada si Diarra, tapi Diarra kurang tenang dan yang terjadi adalah bola melambung terbang tinggi ke angkasa sehingga PSIS gagal menyamakan kedudukan guys. Ada juga tadi peluang dari Gali Freitas tapi juga masih ditepis oleh Andika. Maka bisa kita bilang Andika layak jadi man of the match. Tapi kalau BRI Liga 1 milih Rivera, tak apa-apa. Yang penting Persebaya menang dan semangat lagi untuk PSIS Semarang. Meskipun kalah tetap semangat, dan Persebaya dengan kemenangan ini tetap berusaha yang terbaik. Semoga bisa menjadi juara ya kan. Ini